Udah Pak, udah jangan jadi gubernur terpintar sedunia, yang lain pada kepanasan. Itu komentar-komentar yang masuk ketika Gubernur Jawa Barat menerangkan bila beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta maka per kepala keluarga akan dikasih 10 juta. Penduduknya sedikit, APBD-nya 90 triliun. Kalau nggak salah ya. Jawa Barat nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena APBD-nya itu 31 triliun, penduduknya 50 juta saudara. Maka nggak bisa dibagi seperti itu. Udah Pak, udah, kata masyarakat itu. Jangan jadi gubernur terpintar sedunia, yang lain pada kepanasan. Kita dengarkan dulu statement KDM. Lagi-lagi terus membuat gebrakan beliau. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun, Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu, apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Oke, sekali lagi yang menarik itu kalau saya baca-baca komentar. Ini masyarakat semakin kesini semakin cerdas, semakin terbuka, semakin tahu bagaimana cara kerja pemerintah yang seharusnya dikasih materi, dikasih rujukan cara memimpin yang baik dan benar itu seperti apa oleh Gubernur Jawa Barat sekarang. Ya makanya semakin cerdas, nggak bisa dikibul-kibuli. Ya misal urusan ngirim siswa ke barak militer, ini kan banyak
dikecam oleh KPAI lah. Lalu masyarakat itu cerdas. Dari kemarin kemana KPAI? Anak-anak di kolong jembatan, anak-anak meminta-minta di pinggir jalan. Mana? KPAI di mana? Sekarang ikhtiar yang dilakukan oleh KDM di dalam membentuk mental anak, akhlak anak, moral anak, lalu dikecam habis-habisan. Kemana kemarin? Terus Anda mau ngasih solusi apa? Ayo, KPAI mau ngasih solusi apa terhadap anak-anak yang terlantar di jalanan dan lain sebagainya? DPRD mengkritik keras wakil ketuanya di Jawa Barat, Mang Ono dari fraksi PDIP. Lantas solusi Anda apa? Di dalam mengatasi anak-anak remaja, anak sekolah yang melampaui batas nakalnya. Kalau nakal yang biasa mah oke lah. Tapi kalau sudah main minum-minuman, udah bahkan obat-obatan, itu udah kebablasan. Bahkan membunuh. Apa solusi Anda? Kan itu, masyarakat semakin cerdas, Pak. Apa solusi Anda? Ini solusi KDM ini ya tentang ngirim anak ke barak militer disambut baik, sangat positif oleh masyarakat, oleh orang tua. Nggak keberatan, yang ngirimkannya orang tua. Udahlah, kita jangan tutup mata. Coba riset di lingkungan sekitar Anda. Orang-orang tua siswa yang kebetulan punya anak yang dianggapnya nakal, pasti ingin ngirim anaknya ke barak militer. Kenapa? Demi masa depan anaknya. Bukan untuk disiksa, demi masa depan anaknya. Ya ikhtiar supaya cerah masa depannya, tidak madesu, masa depan suram. Begitu, saudara. Coba kita baca nih beberapa komentar, lucu-lucu nih komentarnya. Ingat kata-kata Lord Rangga, Indonesia akan lebih baik dimulai dari Jawa Barat. Siap Lord Rangga. Mudah-mudahan beliau tenang di alam sana ya. Fix ini mau jadi presiden selanjutnya, Raja Sunda. Nanti kalau sudah jadi presiden, saya yakin beliau bukan lagi hanya jadi Raja Sunda. Identitasnya saja itu. Tapi pada prinsipnya pasti akan menjunjung tinggi seluruh budaya-budaya yang ada di Nusantara. Bukan hanya di wilayah Pasundan. Pasundan ini hanya sekedar contoh bahwa beliau sangat berpihak sekali terhadap kebudayaan dan lain sebagainya. Karakter masyarakatnya dan lain sebagainya. Dan itu akan diadaptasi, saya kira. Akan beradaptasi dengan budaya-budaya yang lain, karena pada prinsipnya budaya itu ya sama. Ya. Pada prinsipnya sama. Mau Sunda, mau Jawa, mau apapun aja sama pada prinsipnya. Ya. Luar biasa orang satu ini. Warga Jabar kawal, jaga beliau, semoga next presiden RI. Insya Allah negara ini maju. Bukan tanpa perhitungan KDM bicara demikian. Go for presiden. Wah, ini bikin pusing nih Gubernur DKI. Nanti rakyatnya minta duit. Mantap Bapak Aing. Gue yakin setelah ini si Abdul Sidul pasti akan berkomentar. Saya orang Betawi, asli orang Jakarta. Gubernur DKI Jakarta cuma ngopi aja. Viralkan biar Gubernur Jakarta dengar. Orang seperti ini benar-benar harus dilindungi. Udah Pak, Bapak nggak cocok jadi gubernur, cocoknya jadi presiden RI. Bapak Aing terlalu jujur, berani dan tegas. Makin banyak yang benci KDM, KDM akan lebih menjadi elit-elit pada kepanasan. Cerdas sekali. Siapa yang setuju KDM jadi presiden? Aroma RI satunya kuat sekali nih. Pak Gubernur Jawa Barat ini. Coba ceklah di lingkungan sekitar. Ibu-ibu di tongkrongan, di warung-warung, dan lain sebagainya. Dilapis semua lapisan masyarakatnya. Ngomongin pasti tentang Deddy Mulyadi. Nggak tahu fenomena ini hanya ada di Jawa Barat atau di wilayah di luar Jawa Barat. Monggo silahkan komen, barangkali ada di luar Jawa Barat yang nonton di sini.
fenomena KDM ini nyampe nggak ke kampung-kampung kalian di luar Jawa Barat? Masyarakatnya, ibu-ibunya pada ngomongin tentang KDM apa tidak? Pengen tahu saya ya. Monggo komentar yang sudah merasakan langsung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.